Pemirsa, dalam segmen yang pertama ini, dalam segmen Kupas Bisnis, kita akan mengupas mengenai konflik di kawasan Timur Tengah yang kini semakin meluas, bukan hanya menjadi isu kemanusiaan dan politik, tapi juga membawa dampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasokan, hingga ketidakpastian iklim investasi. Lalu bagaimana kondisi ini mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, khususnya di Surabaya? Seberapa besar pelaku bisnis harus bersiap menghadapi dampaknya? Untuk membahas hal ini lebih dalam, telah bergabung bersama dengan kita semua Ketua HIPMI Surabaya, Benny Setiawan Santoso. Pak Benny, selamat siang. Selamat siang, Pak Apa David. kabar? Kabar baik. Luar biasa, kita ketemu lagi. Siap. Iya, ketemunya cuman kali ini kita membahas, waduh ini suatu kondisi yang mestinya kurang positif ya. Jadi dampak yang terjadi ya saat ini, dampak perang yang terjadi Timur Tengah, AS, Israel dan Iran. Yang kita sering mendengar harga minyak dunia melonjak. Ya, tapi di perbincangan kita tadi kita sudah sempat membahas bahwa turunan dari minyak bumi ini banyak sekali. Bukan hanya bahan bakar, tapi banyak yang sehingga membuat harga bahan baku yang di dunia usaha ini sudah naik gila-gilaan. Benar, Pak David. Gitu Jadi ya. minyak bumi ini tidak hanya sebagai bahan bakar ya kalau kita lihat ya. Jadi turunan-turunan minyak bumi ini ada di segala aspek kehidupan kita, Pak. Jadi dari industri farmasi, industri makanan. Loh, kok bisa industri makanan? Iya, ada beberapa pewarna makanan sintetis ini bahan bakunya dari minyak bumi, Pak. Bahan bakunya minyak bumi. Ya, industri ban, adhesif, solvent, cat, konstruksi, semua ada di aspek kehidupan kita, Pak. Jadi kalau minyaknya naik, tentu bahan baku ini juga akan naik, Pak. Naik semua. Baik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ini kan perang ini kalau kita tarik sedikit ke awal, ini mestinya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kita gambaran pertama ini mungkin sebentar, tapi ternyata eskalasinya sampai seperti ini gitu ya, sehingga dampaknya begitu luar biasa. Dari Pak Ketua nih, Ketua HIPMI Surabaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya kan? Apa yang terjadi dan bagaimana HIPMI melihat eskalasi yang sudah terjadi sampai dengan saat ini? Jadi waktu itu kalau tidak salah pada tanggal 28 Februari, Pak, ya, itu perang pertama mulai. Waktu itu kita berpikir, wah ini paling sebentar ini. Kita pikir 2 minggu, 1 bulan bisa selesai lah. Seperti yang terjadi di Venezuela ya, Pak. Ya. Ya. Jadi hanya sebentar aja. Ternyata lewat-lewat ke sini udah hampir 2 bulan, Pak. Udah hampir 2 bulan dan harga minyak sangat fluktuatif ya. Sempat menyentuh 110 US dollar per barel. Dan pada tanggal 8 April ini kedua pihak Iran dan Amerika Serikat ada gencatan senjata, Pak. Gencatan senjata selama 2 minggu dan mereka lagi melakukan perundingan damai. Dan harapan kita sebelum tanggal 21-22 April ini, Pak, ya, masa tenggatnya 2 minggu itu sudah tercapai kesepakatan damai. Kenapa? Karena kalau enggak, ini perang ini kita khawatirkan akan meluas, Pak. Jadi dampaknya akan lebih besar dan harga minyak juga akan kembali naik ke 110, Pak. Oke. Apa sih dampaknya atau kalau bisa bilang seberapa besar pengaruh yang terjadi di Timur Tengah itu? Mungkin banyak orang yang tidak terlalu memahami perangnya kan di sana. Tapi apa sih dampaknya? Seberapa besar pengaruh yang terjadi untuk ekonomi di Indonesia? Jadi Timur Tengah ini adalah suatu area yang sangat krusial untuk produksi minyak ya, Pak, ya. Karena suplai mereka adalah 20% dari minyak dunia, Pak. Dan untuk 20% melewati situ semua ya? Selat Hormuz, Pak. Ya. Dan nafta itu dari Timur Tengah ini adalah 70% pasokan untuk industri petrochemical di Asia, Pak. Oke. Jadi nafta ini kan bahan baku plastik ya, Pak. Ya. Jadi dengan adanya perang ini, kenaikan harga minyak seperti ini, tidak hanya harga ini naik, Pak, tetapi beberapa bahan baku ini kosong, Pak. Kosong? Kosong. Oke. Jadi yang mengakibatkan adalah harga naik tinggi, barang tidak ada, sehingga di market ini kacau, Pak. Kacau, dan di pemerintahan ini tentu dengan kenaikan harga yang tinggi ini, Pak, ya. Jadi pemerintah ini harus membayar uang yang lebih, Pak,
untuk pembelian minyak impor, sehingga mengakibatkan mereka tentu akan ada efisiensi di anggaran juga, Pak. Nah, jadi efeknya ini domino, Pak, kalau saya lihat ya, Pak ya. Jadi dari sisi usaha swasta kita juga terdampak kena kenaikan harga minyak ini, turunannya dan plastik. Dari sisi pemerintah juga akan melakukan efisiensi anggaran, Pak. Seperti itu, Pak. Tadi dikatakan 20% Ya. hampir minyak dunia itu melewati Selat Hormuz ya. Berarti termasuk Indonesia. Ya. Juga sebagian besar mengambil dari sana. Apakah tidak ada kalau kita berbicara mengenai harga satu minyak di satu tempat mengalami kenaikan luar biasa? Apakah tidak memungkinkan untuk mengambil minyak dari tempat lain, misalkan seperti itu? Sangat memungkinkan, Pak. Tetapi kalau harga marketnya sudah naik hampir 100%, meskipun kita ambil di tempat lain juga tentu tidak bisa jauh lebih rendah seperti dulu, Pak. Yang mungkin dibantu tapi tidak banyak gitu. Jadi tentu akan mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli minyak itu, Pak. Oke, berarti memang posisinya ini serba salah, boleh bilang seperti itu ya. Lalu harga minyak naik nih. Pengaruh yang paling cepat yang terdampak misalkan untuk UMKM di Indonesia itu seperti apa? Jadi yang seperti kita lihat ya, Pak ya, UMKM ini banyak yang bergerak di sektor makanan dan minuman, Pak. Dan sektor makanan dan minuman ini selalu membutuhkan pengemas, Pak, plastik pengemasnya. Yang saya lihat adalah harga plastik pengemasnya ini sudah naik 40-80%, tapi para UMKM ini masih takut untuk menaikkan harga, Pak. Jadi mereka mengabsorb kenaikan harga ini menjadi HPP mereka. Yang mengakibatkan adalah turunnya margin mereka, Pak. Yes. Kalau turun margin berarti mereka juga akan mengerem juga untuk pembelanjaan mereka. Pengeluaran mereka. Pengeluaran mereka, setuju, Pak. Jadi yang terjadi adalah efek domino perlambatan daya beli ya, Pak ya, penurunan daya beli seperti itu. Apakah ini sudah terjadi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia? Mereka sudah banyak berbincang yang terjadi di usaha mereka. Ya, jadi di ini juga banyak sharing-sharing ya, Pak ya. Karena kalau harga bahan baku ini naik, kemarin juga ada teman juga yang manufaktur solvent juga, saya juga kenaikan bahan baku ini membuat dia melakukan ini, Pak, penundaan ekspansi dalam jumlah besar, Pak, atau pembelian dalam jumlah besar. Jadi istilahnya kita bilang ngomong agak ini ya, efisiensi lah, Pak. Efisiensi, melihat kondisi dulu ya. Yes, wait and see, Pak. Oke, jadi minyak bumi naik, harga plastik naik, lalu juga tadi bahan baku turunan dari minyak bumi naik semua. Nah, pemirsa, kita akan masuk lebih dalam mengenai dampak-dampak yang terjadi ya dari perang yang di Timur Tengah, khususnya untuk UMKM usaha di Indonesia setelah pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis, dan saat ini kita masih berbincang dengan Pak Benny Setiawan Santoso selaku Ketua HIPMI Surabaya mengenai dampak perang yang ada di Timur Tengah dan dampaknya terhadap usaha UMKM di Indonesia. Pak Benny, tadi dikatakan sempat minyak naik, plastik naik ya, dan bahan baku solvent tadi juga naik. Apakah yang terjadi di HIPMI Surabaya tadi sudah menaikkan harga belum, katanya ya. Banyak yang wait and see. Lalu bagaimana dengan nasib kita sekarang ini? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi sebagai pelaku usaha yang kita lakukan sekarang adalah kita harus diversifikasi pasar ya, Pak ya. Jadi kita harus mencari market-market baru, kita harus develop produk baru, kita perbaikan struktur internal dan eksternal untuk efisiensi dan kinerja maksimal, Pak. Wah, ini kalimat efisiensi, kata efisiensi keluar lagi nih ya. Iya, dan kinerja maksimal tentunya, Pak. Jadi kita harus memperbaiki sistem kita supaya lebih efisien, Pak, seperti itu. Itu yang saya lakukan di tempat usaha kami, Pak. Karena ada satu pengeluaran tambahan Ya, di satu sisi, gitu ya. Artinya di sisi yang lain kita harus efisiensi. benar. Nah, yang sudah terjadi nih, apakah ada teman-teman di HIPMI yang sudah, contoh misalkan karena minyak naik sebagai bahan bakunya, mereka berpikir menggunakan bahan baku yang lain. Apakah sudah ada solusi seperti itu?
Jadi ada beberapa teman ini yang sempat kita sharing ya Pak ya. Jadi mencari alternatif kemasan. Pak. Iya. Jadi dari kemasan plastik, mereka mencoba kemasan kertas dan karton Pak. Ada beberapa seperti itu. Dan untuk bahan baku ya, jadi bahan baku yang menggunakan bahan baku turunan minyak, mereka mencoba untuk mereformulasi Pak. Dimix dengan produk-produk lain yang bukan turunan dari minyak bumi. Memang tidak bisa 100% menggantikan, tapi bisa di mix 20-30% untuk menekan cost. Menekan cost. Yes, Pak. Jadi kata efisiensi, penekanan cost itu diperhatikan sekarang ya. Benar, Pak. Kalau kita berbicara lebih dalam, lebih luas lagi gitu ya. Apakah hal yang terjadi ini ekonomi yang slow sehingga para pelaku usaha juga mau menaikkan harga juga masih wait and see karena ngelihat pasaran juga tidak ada yang naik gitu ya. Apakah ini bisa berbahaya, berdampak kepada satu kata-kata seperti PHK massal? Seperti itu. Ya, jadi untuk beberapa industri saya lihat memang sudah ada yang menaikkan harga, Pak. Jadi terutama industri yang sangat terdampak ya Pak ya, industri plastik. Mereka udah start naikin harga dari awal April Pak, saya lihat. Oke. Jadi karena ada beberapa industri itu yang memang tidak terlalu terdampak Pak. Contohnya mereka itu bahan bakunya utama bukan dari turunan minyak bumi atau plastik, hanya bahan pendukungnya Pak. Nah mereka yang industri-industri seperti ini masih bisa mengabsorb kenaikan harga itu Pak. Jadi mereka bertahan untuk tidak menaikkan Pak, karena market sekarang kan agak slow dan daya beli agak menurun. Jadi mereka masih wait and see. Beberapa manufaktur ini harusnya sudah mulai menaikkan ya dalam waktu dekat ini, apalagi kalau perang ini masih berkelanjutan sampai 2-3 bulan ke depan, kemungkinan beberapa manufaktur ini akan ada pengurangan untuk efisiensi itu. Seperti itu. Jadi memang fokusnya ke efisiensi ya. Benar. Tapi kalau yang saya lihat untuk sementara ini masih belum ada, tapi kalau berkepanjangan saya kira sangat bisa terjadi Pak, untuk efisiensi PHK seperti itu. Oke. Ini tentunya yang ditakutkan oleh kita selama ini ya, karena memang banyak yang sudah berpikir 2026 ini tidak menjadi lebih mudah dari 2025, dan tadi dikatakan banyak yang wait and see. Apakah banyak yang juga menahan untuk investasi lebih lagi ke usahanya? Ya, jadi untuk pelaku industri real ya Pak ya, di lapangan itu saya dengar banyak teman-teman ini yang mempending Pak untuk investasi dalam jumlah besar atau pembelian dalam jumlah besar. Mereka mau wait and see, melihat setelah tanggal 22 April ini bagaimana. Apa yang terjadi? Ya, apakah memang perang ini bisa selesai atau dan seperti apa penyelesaiannya seperti itu Pak. Artinya sangat berdampak ya. Apa yang terjadi di Timur Tengah sana itu sangat berdampak langsung, nyata ya ke sini ya. Sangat real Pak. Karena ini efeknya di semua aspek kehidupan kita Pak. Di barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Kenaikannya. Dan kita berbicara kenaikan harga ini dalam konteks harga BBM masih belum naik. Indonesia, pemerintah masih belum menaikkan harga BBM kita nih ya. Jadi kalau harga BBM ini kita naik Pak, dalam artian pasti ada kenaikan lagi dari harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari Pak. Karena BBM ini kan distribusi Pak hubungannya Pak. Jadi distribusi kita naik, cost-nya tentu barang baku kita juga akan naik Pak. Seperti itu. Jadi harapan kita memang jangan sampai naik lah. Jangan sampai naik. Jangan sampai naik, benar itu. Nah ini untuk pemerintah juga kita sangat mengharapkan dukungannya ya. Karena BBM tidak naik pun yang terjadi di pasar ini sudah wait and see semua. Benar, sudah nafasnya sudah, orang sudah bilang udah ngos-ngosan nih ya. Sudah tersedak-sedak. Sudah tersedak-sedak nih ya. Apalagi kalau BBM naik. Padahal kalau kita mengetahui di luar negeri juga harga BBM sudah banyak yang tinggi, naik ya. Benar Pak. Dan kita juga cukup berterima kasih pada pemerintah karena pemerintah peduli ya terhadap pengusaha. Jadi BBM bersubsidi ini tidak dinaikkan Pak. Gitu. Waktu itu kita juga sempat takut, waduh ini kalau dinaikkan gimana? Berarti cost kita ini sudah naik berkali-kali ya Pak ya. Terutama kita ini kan bergerak di bidang perusahaan distribusi Pak. Distribusi untuk bahan baku impor ya Pak ya. Jadi kalau freight kita, biologis kita naik, kurs kita melemah, terus harga bahan impor kita juga naik, tambah biolog distribusi di lokal juga naik, wah kita kalah semua nih ya? Kalah semua, double-double Pak. Gitu.
Pak Beni berarti bergerak di bidang distribusi bahan baku industri. Iya Pak. Oke. Dan sangat terdampak Pak ya? Sangat Pak. Jadi ada produk kita itu yang memang turunan dari minyak bumi, kenaikannya bisa 80, 100%, ada yang kosong Pak. Seperti itu Pak. Sangat terdampak Pak. Yang meskipun tidak terdampak, misalnya turunan dari jagung atau dari produk kapas seperti produk-produk lain, itu juga ada kenaikan minim-minim 20% itu ada Pak. Berarti hampir semua naik ya? Semua, karena mereka cost untuk produksinya di dalam negeri juga, di China juga naik. Iya. Padahal kalau kita berbicara mengenai Lebaran kemarin, Lebaran itu sudah terbiasa kita memang harganya naik ya. Ya. Tapi ini setelah naik lagi nih. Iya, benar Pak. Karena faktor yang berbeda. Benar. Oke. Baik, kita akan rehat dulu ya. Kita akan masuk lebih dalam setelah pesan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini. Pemirsa, kita masih berbincang mengenai dampak perang yang terjadi di Timur Tengah bersama dengan Pak Beni Setiawan selaku Ketua HIPMI Surabaya. Pak Beni, dari banyaknya hal yang terjadi, solusi apa, strategi apa yang perlu kita lakukan? Strategi untuk pengusaha sekarang menurut saya adalah sementara wait and see dulu Pak ya. Jadi menunggu setelah tanggal 22 ini sambil kita memperbaiki struktur internal dan eksternal perusahaan, mencari market baru dan mendevelop produk-produk baru Pak sementara ini. Mencari market baru. Yes. Nah, mungkin banyak pemirsa di rumah yang juga pelaku UMKM ya, yang menjalani usahanya sendiri nih, bingung gitu kan, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, HIPMI ini adalah salah satu kumpulan atau himpunan pengusaha muda Indonesia yang dimana pasti banyak perbincangan, hal-hal yang didiskusikan gitu ya. Ini mungkin pemirsa juga boleh mengerti lebih dalam ya mengenai HIPMI. Itu dengan terjadi seperti ini, sering nggak sih terjadi diskusi usahamu seperti apa, kamu melakukan apa, sering nggak sih? Sering Pak. Jadi HIPMI ini sekarang hadir untuk teman-teman anggota HIPMI ya Pak ya. Jadi HIPMI ini mendigitalisasi produk dan bisnis teman-teman anggota. Oke. Jadi kita banyak teman-teman ini sebenarnya memiliki produk yang bagus Pak, memiliki bisnis yang bagus, tapi belum terekspos di masyarakat Kota Surabaya atau masyarakat luas. Jadi kita membikinkan HIPMI Podcast ya, HIPMI Mampir Bos yang kita sudah episode kedua ini, tujuannya adalah mengulik bisnis teman-teman HIPMI. Oke. Jadi kita juga akan memanfaatkan sosial media YouTube kita untuk mengulas bisnis-bisnis teman HIPMI juga. Oke, jadi dibantu dipasarkan juga nih ya? Pemasaran Pak, benar Pak. Oke. Jadi kita mendigitalisasi produk teman-teman HIPMI dan bisnis teman-teman HIPMI Pak. Wah, ini menarik nih ya. Jadi bukan hanya sebagai anggota, tapi juga dibantu juga nih ya. Benar Pak. Apakah semua pengusaha itu bisa ikut HIPMI? Bisa Pak. Tapi sebenarnya banyak asosiasi pengusaha lain juga. Jadi tujuannya di asosiasi ini adalah kita ini meningkatkan sinergitas Pak. Kadang kita juga mengadakan kegiatan bersama dengan stakeholder di Kota Surabaya dan asosiasi pengusaha di Kota Surabaya. Tujuannya untuk meningkatkan networking Pak, supaya bisa kenal satu sama lain. Betul, itu paling penting ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan dukungan. Benar Pak. Dukungan dari sesama pelaku usaha, dukungan dari pemerintah. Mengenai dukungan dari pemerintah nih, selaku Ketua HIPMI Surabaya, apa yang ingin disampaikan dalam kondisi seperti ini? Apa yang dibutuhkan dari pelaku usaha, dari pemerintah? Jadi saya lihat dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi itu sudah sangat tepat Pak. Ya. Jadi kita membutuhkan suatu kebijakan yang pasti di tengah ketidakpastian global ini Pak. Dengan tidak dinaikannya BBM bersubsidi saya kira sudah tepat, dan apabila mungkin perang ini berkepanjangan ya Pak ya, sampai 3 bulan ke depan, mungkin relaksasi perpajakan juga bisa sangat membantu Pak. Relaksasi perpajakan. Ya. Berbicara mengenai pajak, ini waktunya sudah hampir mepet ya. Siap. Terakhir 15 April, terakhir 30 April, 30 April ya untuk pelaporan pajak. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah, banyak orang bilang
di situ ada masalah, di situ ada peluang. Ya. Kira-kira di momen seperti ini, apakah bisa dikatakan ada peluang yang bagus juga untuk dunia industri? Jadi benar kata Pak David, di mana ada krisis tentu ada peluang, Pak. Ya. Saya sangat setuju sekali. Jadi sebenarnya Indonesia ini ada beberapa sektor juga menerima berkahnya, Pak. Contohnya adalah pertambangan batu bara, Pak. Karena setelah perang ini mulai, harga batu bara juga cukup signifikan. Yang kedua adalah perkebunan, Pak. CPO, Pak. Harga CPO juga naik yang cukup signifikan, Pak. Dan juga karena pelemahan mata uang ini, mereka dapatnya juga secara rupiah lebih banyak, Pak. Oke, berarti artinya yang ekspor nih ya? Yes. Tapi tidak semua, Pak. Tapi hanya beberapa sektor aja ya, Pak ya. Kalau untuk ekspor konvensional biasa, saya kira cukup terdampak, Pak. Karena seharusnya mereka ini mendapat benefit dari pelemahan mata uang ya, Pak ya. Kan sebelum perang ini 16.500, sekarang sekitar 17.100, berarti ada pelemahan sekitar 3-4%. Harusnya pihak eksportir ini bisa dapat benefit lebih, atau mereka bisa menurunkan harganya karena mereka mendapat rupiah lebih banyak. Tetapi yang terjadi adalah ongkos freight untuk ekspor ini kan juga naik banyak. Naik. Jadi naik 2 kali lipat, sehingga mengakibatkan harganya di customer dibayar ini juga naik, Pak. Akhirnya buyer ini juga tidak mau membeli dalam jumlah yang banyak. Iya. Karena juga ketidakpastian global, akhirnya mereka semua memilih wait and see, Pak. Oke, satu lagi nih Pak, terakhir. Apa yang bisa diberikan masukan, pesan dari Pak Benny untuk pelaku usaha, untuk pemirsa yang sedang menonton? Apa sih yang perlu dilakukan, entah semangat yang kita perlu tahu untuk tetap menjalani di momen yang susah seperti saat ini? Jadi untuk teman-teman pelaku usaha, pada masa seperti ini, masa low seperti ini, gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki struktur internal dan eksternal. Jadi lakukan development produk baru, membuka market baru, dan tetap semangat, jangan patah semangat, karena habis gelap terbitlah terang. Amin. Terima kasih. Siap. Pak Benny, tetap semangat gitu ya. Kita percaya setelah gelap ini ada terang yang sudah disediakan. Ya, gitu jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Semangat. Terima kasih Pak Benny, sukses selalu. Terima kasih sudah hadir. Sukses dan salam buat teman-teman HIPMI Surabaya. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Benny Setiawan Santoso. Dan ini menjadi akhir dari perbincangan kita. Namun kita akan melanjutkan di segmen yang berikutnya dan tentunya dengan informasi dari dunia bisnis yang selanjutnya. Tetaplah bersama kami.